Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya perkenalkan, nama saya Ibrahim Wahyu Saputra, saya CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancara kepala sekolah terkait bagaimana cara memecahkan kasus-kasus tentang dilema etika dan rujukan moral. Langsung saja kita masuk ke tahap wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ib, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, minta waktunya sebentar untuk terkait tugas calon guru penggerak saya, yaitu untuk mewawancarai Bapak terkait bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus tertentu seperti itu Pak. Mungkin Bapak berkenan untuk diwawancara. Oh, ini masih ada waktu, bisa Pak? Oh ya, iya, baik. Ya. Boleh langsung saja ya kita wawancara ya Pak ya. Iya. Jadi seperti ini Pak, untuk yang pertama, jadi selama ini ketika Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Anambas ini, bagaimana langkah-langkah Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini ceritanya Pak Ib, kalau mengenai dilema etika dan bujukan moral ini, salah satunya yang saya bisa cerita sedikit. Ini mungkin kasusnya sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin bisa jadikan contoh ya, karena waktu itu memang disclaimer dulu, itu belum ada peraturan dari pemerintah tentang pengangkatan guru honorer. Di situ saat itu sekolah membutuhkan guru honorer. Dilemanya adalah di situ waktu itu kita kebutuhannya adalah guru TIK. Ada guru TIK yang daftar, tetapi di situ ada yang unsur dari masyarakat setempat menginginkan yang anaknya masuk di sekolahan ini. Padahal jurusannya adalah guru pendidikan agama. Seperti yang Pak Ib ketahui juga, pendidikan agama kita secara kuota sudah banyak, sudah melampaui. Kita lebih butuh TIK. Disitulah timbul pertentangan di situ. Apakah milih TIK sesuai kebutuhan, ataukah usulan dari masyarakat, dari masyarakat tentang guru agama. Dan di situ waktu itu juga ada dilema yang terjadi, tapi tetap saya harus memutuskan. Ya, pada akhirnya karena kita karena kita adalah sekolah itu institusi moral. Dan juga seperti Pak Nadiem, Bapak Menteri Pendidikan, kita selalu berpesan bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus mengandung unsur berpihak pada murid, kemudian juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kemudian bisa bertanggung jawab. Akhirnya saya memilih untuk mengambil jurusan TIK tadi, meskipun ada pertentangan-pertentangan. Tetapi dalam prosesnya, dalam proses pengambilan keputusan itu juga tidak semudah itu. Tapi saya berpatokan juga tentang bagaimana paradigma pengambilan keputusan. Kan kita seperti yang Pak Ib sudah diketahui, di guru penggerak sudah diajarkan paradigma kepemimpinan itu yang individu vs masyarakat, kemudian juga kebenaran versus kasih sayang, kebenaran versus kebenaran versus kasih sayang, kemudian juga terus juga jangka pendek dan jangka panjang. Tapi di situ keadilan dan kasih sayang, kebenaran dan kesetiaan, maaf ya, itu ada versusnya ya, versus individu dan masyarakat, keadilan dan kesetiaan, kebenaran dan kesetiaan, keadilan dan kasih sayang, kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Di situ saya juga paradigma itulah menimbang-nimbang juga individu versus masyarakat itu juga terjadi. Kemudian di situ juga jangka pandang, jangka pendeknya. Itu dalam pengambilan proses itu. Selain paradigma itu juga, saya juga berlandaskan juga yang tadi juga
bagaimana prinsip pengambilan keputusan. Kita harus menjadi prinsip-prinsip pengambilan keputusan kita gunakan itu. Apakah kita berpikir berbasiskan hasil akhir, atau berbasis peraturan, ataukah berbasis juga tentang rasa kepedulian. Dan di situ akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan juga itu, Pak Im. Iya. Itu berarti Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan antara dua kepentingan yang sama-sama benar ya itu ya Pak ya. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Untuk yang bagaimana cara Bapak bisa memilah antara itu sebenarnya masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral? Itu juga tadi selain kita menimbangnya, jadi dari kacamata paradigma pengambilan keputusan dan juga prinsip-prinsip, saya juga memberikan langkah-langkahnya. Kan ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Tadi kan misalnya saya mencari fakta dulu. Bagaimana fakta yang betul itu bagaimana tentang peraturan, tentang kondisi sekolah, kebutuhannya, kemudian juga mencari nilai-nilai kebenarannya, nilai-nilai kebajikannya apakah bertentangan atau tidak. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan tadi saya juga berpikir juga Pak Ib, benar atau salahnya dalam pengambilan keputusan. Kalau saya ngambil masalah ini benar atau salah atau tidak, kayak gitu. Juga karena tadi ada juga trilema tadi juga, jadi timbullah ini. Tapi tetap harus keputusan diambil. Setelah keputusan diambil, tetap saya juga harus menimbang lagi, merefleksikan lagi. Itu tetap saya lakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tadi. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan saat kasus-kasus dilema seperti itu, Pak? Pertama, yang paling utama, hal prinsip dalam pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid. Jadi utamanya segala sesuatu di sekolah ini, kalau kita masih institusi sekolah, harus prinsip utama adalah berpihak pada murid. Keputusan itu berpihak pada murid atau tidak. Apakah berpihak pada pribadi atau tidak, tetapi utamakan berpihak pada murid. Kemudian juga tidak melanggar nilai-nilai kebajikan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi yang utama adalah berpihak pada murid. Oke, jadi memang kita di dunia pendidikan ini memang harus selalu mengambil keputusan itu berpihak kepada murid ya Pak ya? Iya. Oke, jadi untuk berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam setiap mengambil keputusan itu Pak? Hal-hal yang bertentangan itu terkadang juga memang tantangannya tantangannya terkadang ada beberapa tantangan itu adalah prioritas, menentukan mana yang utama dulu. Misalnya sama-sama berpihak pada murid, tapi prioritas mana dulu yang dipentingkan. Misalnya pembelajarannya kita membutuhkan lab itu yang utama, ataukah menyediakan buku yang utama. Nah, itu sama-sama kepentingan, kebutuhan, tapi juga kita utamakan dulu prioritasnya. Termasuk juga misalnya di sini kalau ada pembangunan atau bahkan Bapak Ibu bisa tengok gorden sekolah kita kurang cantik atau apa, tapi saya selalu berpikir dulu apakah itu berpihak pada murid. Jadi kalau sudah berpihak pada murid kita penuhi, barulah kita cantikkan sekolah ini, gitu Pak. Iya, itu jadi tantangan-tantangan Bapak ya selama ini yang menjadi keputusan. Apakah ada kala waktu tertentu atau jadwal-jadwal tertentu Bapak kapan setiap dilema etika ini tadi, kapan Bapak menyelesaikan suatu masalah ini? Apakah ada terjadwal harus hari apa, harus apa? Apakah ketika menangani suatu kasus itu langsung saat itu juga atau seperti apa? Atau harus prosedur seperti apa yang Bapak jalani untuk menyelesaikan suatu kasus itu? Pertama kita juga Pak dengan itu ya, melihat kasusnya bagaimana dulu, apakah urgent, apakah itu tadi, makanya kita paradigma pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau misalnya itu jangka pendek harus diselesaikan sekarang ya sekarang, tetapi kalau itu mungkin bisa didelay, lebih skala prioritas A dulu daripada B, yaitu jadi prioritas jangka panjang. Jadi memang prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, paradigma pengambilan keputusan kita harus
peka terhadap itu. Oh iya iya. Jadi tergantung dari prioritasnya ya tadi, Iya. tergantung jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi itu untuk jadwalnya berarti tidak ada ya Pak, tergantung prioritasnya itu tadi. Iya. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mempermudah atau membantu dalam mengambil suatu keputusan dalam setiap kasus gitu? Dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip ya, sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, kita harus mencari fakta-fakta. Kita harus mencari informasi dari segala macam pihak. Jadi kita tidak boleh versi kita atau sesuai dengan kacamata kita sendiri. Kita harus melihat perspektif dari orang lain juga, pihak lain juga. Seperti yang saya utarakan tadi mengenai prinsip-prinsip langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, itu yaitu pertama adalah ya cari dulu faktanya, kemudian apakah melanggar nilai-nilai kebajikan, kemudian kita cari juga, perlu tahu juga semua pihak yang terlibat dari masalah itu. Kemudian kita nilai benar atau salahnya. Jadi semua pihak kita sudah cari tahu informasinya, kemudian fakta-fakta yang ada kita tahu, kemudian kita timbang benar salahnya. Barulah kita ambil keputusan. Tetapi ingat, setelah keputusan ya tetap kita refleksi lagi. Kadang keputusan memang benar saat itu, tapi belum tentu benar saat besoknya. Tapi memang tidak ada yang sempurna dalam suatu keputusan, tetapi itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya, oh gitu ya Pak. Untuk dari semua hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan ini Pak? Hal yang dapat saya petik adalah bahwa kita harus peka dalam pengambilan keputusan, peka bahwa itu apakah menyangkut memenuhi kebutuhan murid. Jadi kita tetap prioritas adalah murid. Jadi kita harus tetap peka. Jadi kalau misalnya pengambilan keputusan, pasti kita sebagai manusia biasa kadang pas capek, pada ada marah, tapi kita harus selalu peka keputusan ini berpihak pada murid atau tidak. Kemudian juga melanggar nilai-nilai kebajikan atau tidak. Kalaupun timbul dilema etika tadi, itu juga akhirnya ya kita pakai tadi berprinsip pada pedoman-pedoman paradigma pengambilan keputusan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan kita gunakan ilmu yang kita didapat guru penggerak, kita terapkan di sekolah gitu dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Jadi itu saja Pak untuk wawancara kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan ini, memberikan hasil-hasil keputusan yang berpihak kepada murid, seperti itu ya Pak ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktu luangnya Bapak. Mungkin terlebih terkurang saya juga minta maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata saya gitu. Kita tahu bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ib, tetap semangat, tetap tergerak, bergerak, menggerakkan itu kan. Jadi tergerak dari dalam diri sendiri, kemudian kita bisa bergerak, akhirnya bisa menggerakkan. Mudah-mudahan di program guru penggerak ini Pak Ib juga mendapatkan ilmunya, dan ilmu itu bermanfaat. Kita kan sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain, dan di situ karena kita berada di institusi sekolah, institusi moral, berarti kita juga harus bermanfaat. Utamanya adalah apa? Berpihak pada murid. Itu adalah pesan dari Pak Nadiem, dan itu juga sesuai dengan ajaran KHD. Kita pula juga harus berpihak pada murid. Itu Pak kasih Pak Aib. Semoga sukses selalu. Lancar dalam menjalankan CGP-nya, akhirnya menjadi guru penggerak, betul ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Wahyu Saputra. Saya CGP angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, pada video kali ini akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Anambas, Bapak Tatang Sumirat, terkait pengambilan keputusan dalam suatu kasus.
Baik, langsung saja wawancara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tatang? Alhamdulillah sehat kan Pak Ibrahim, sehat? Alhamdulillah sehat Pak gitu. Jadi pada kesempatan ini saya minta waktunya sebentar Pak karena untuk wawancara terkait tugas CGP saya gitu Pak. Jadi dalam wawancara kali ini saya menanyakan tentang bagaimana Bapak menangani kasus-kasus terkait di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini. Oke, baik. Oke, langsung saja ya Pak. Boleh, Jadi, silakan Pak Ibrahim. Ya, yang pertama selama ini Pak, bagaimana Bapak caranya mengidentifikasi suatu kasus? Apakah kasus itu terkait dengan dilema etika ataukah kasus itu terkait dengan bujukan moral? Oh, baik. Ini kayaknya pertanyaan saya menarik Pak Ibrahim ya, terkait dengan kasus di sekolah. Nah, biasanya bagaimana kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral? Nah, nanti dilihat dulu apakah nanti nilai yang terkandung dalam kasus itu adalah sebuah kebenaran atau satu yang salah. Kalau itu satu yang salah dan melanggar aturan, jelas itu nanti bujukan moral. Contoh mungkin dalam kasus-kasus penyalahgunaan bos gitu kan ya. Kemudian atau ada yang telat, itu jelas kan sudah melanggar aturan, itu termasuk bujukan moral. Maka kita memutuskan pun sudah jelas bahwa ada konsekuensinya dalam segala sesuatunya. Tapi kalau dalam hal kasus bujukan moral itu kan ya, dilema etika itu ada poin di mana benar dan benar. Nah, kita memutuskan yang satu benar, kemudian yang satu juga benar itu kan ya. Yang itu tergantung bagaimana kondisinya nih Pak Ibrahim ya. Jadi kita lihat dulu kasusnya, apakah kasus itu ada yang melanggar aturan atau tidak. Kalau tidak, berarti itu termasuk dilema etika nih Pak Ibrahim ya. Karena itu termasuk benar dan benar. Gitu. Iya. Jadi Bapak menangani identifikasi itu berdasarkan terkait nilai-nilai benar dan benar yang salah ya. Iya. Oke. Baik, selama ini Pak, bagaimana Bapak menangani atau mengambil keputusan dalam suatu kasus ketika kasus itu bertabrakan antara sama-sama benar ini Pak. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana Bapak menangani kasus yang seperti itu selama ini? Oh, baik. Nah, kalau ada dalam sebuah kasus dan kita menemukan itu dilema etika, benar dengan benar, nah tergantung apa nanti kita lihat dulu nih, kita memutuskan untuk jangka panjang atau jangka pendek itu kan ya. Jika memang keputusan itu harus diambil secepatnya antara benar dan benar, maka lihat dulu kondisinya. Pertama lihat dulu kondisi dari orang tersendiri itu kan ya. Kita itu benar, walaupun mungkin ada beberapa pendapat, Pak itu kan kurang benar, kita lihat dulu ini kan benar-benar kita membantu orang lain juga dan di sisi lain juga kita ada rasa kasihan, di sisi lain juga kita ingin menegakkan kebenaran. Dan contoh kasus lah mungkin Pak Ibrahim ya, kita ada anak kita mungkin Pak Ibrahim ya yang ingin melanjutkan perkuliahan, ingin lanjut kuliah ke jenjang lebih tinggi, sementara ada satu mata pelajaran yang yang mungkin dia tertinggal sehingga mungkin tidak termasuk KKM. Nah, biasa nanti ngobrol dengan wali kelasnya bagaimana baiknya, karena nanti kan masa depan juga itu kan ya. Anak yang makan remedial atau berupa tugas silakan, yang pasti nanti Anda tetap juga bisa melanjutkan kuliah itu kan ya. Di samping mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita bantu Pak Ibrahim. Jadi bukan berarti memaklumi, tapi memang kondisinya kita juga ingin nih anak kita ada yang kuliah. Di lain juga kita ingin membantu mereka juga Pak Ibrahim. Oh, gitu ya. Oke. Jadi itu tadi bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait anak ingin melanjutkan perkuliahan ya Pak ya. Jadi untuk prosedurnya sebenarnya seperti apa Pak kalau Bapak mengambil langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, baik. Nah, kalau untuk prosedur sendiri ini kan ada beberapa langkah Pak Ibrahim. Kita lihat dulu kan ya. Apakah ini kasus termasuk bujukan moral atau dilema etika? Kalau nanti masuk dilema etika, berarti kita akan tunutkan kembali. Nah, apakah ini berkaitan dengan hukum atau tidak? Nah, tentunya kalau berkaitan dengan hukum, berarti kita jelas itu salah, itu kan ya. Kemudian, apakah ini ada solusi ketiga, ada trilema untuk solusinya atau tidak? Nah, kita coba cari ke sana. Kita uji lagi, apakah kasus ini kira-kira menimbulkan dampak yang negatif atau tidak nih? Sama itu juga tetap diuji. Kan kalau selama ini tidak
menyangkut ke sana, ya hukum juga aman, tidak ada yang dirugikan, ya kita ambil ke sana Pak Ibrahim. Jadi emang dirincikan. Kalau dirincikan panjang tuh kan bahkan ada 9 tuh kan ya. Kita ambil berapa sekiranya kalau memang kasus itu bisa membantu murid kita, guru-guru kita itu kan ya biar lebih baik lagi. Ya usahakan mengambil keputusan lebih baik lagi Pak Ibrahim. Itu diambil Pak Ibrahim karena yang pasti tidak ada urusan dengan hukum dan tidak ada aturan yang dilanggar gitu kan. Iya. Berarti memang langkah-langkah pengambilan keputusan ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita tidak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan itu Pak? Baik, nah hal yang dianggap efektif kita mengambil keputusan ternyata harus tahu dulu tuh kan itu keputusan seperti apa. Apa tadi seperti awalnya kan masuk dilema etika atau nanti bujukan moral. Nah, ketika nanti itu termasuk efektif atau tidak, kita lihat tadi kasusnya sendiri, gitu kan. Kasusnya itu seperti apa? Jika memang kasusnya tidak melanggar hukum, gitu kan. Ya, kemudian juga tidak ada aturan yang dilanggar, gitu kan. Ya, itu pasti itu akan lebih efektif ketika memutuskan sesuatu. Apalagi berkaitan dengan kita membantu orang lain sekali ya Pak Ibrahim ya, karena sama-sama kita juga ada keperluan, nah kita memudahkan urusan orang lain selama tidak melanggar hukum ya kita laksanakan. Itu bisa lebih efektif ketika tidak ada kaitan dengan pelanggaran yang dilanggar atau ada hukum yang dilanggar. Gitu. Oke. Jadi itu tadi hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya. Oke, kalau seperti itu ada tidak Pak terkait tantangan-tantangan Bapak selama ini dalam mengambil keputusan gitu? Baik, nah tantangan kita mengambil keputusan, tentunya Pak Ibrahim kalau kita mengambil keputusan, kita lihat siapa nih yang kasusnya itu kan ya, kita ada guru itu kan ya, tantangan kita antara tega dan tidak, di sini harus menegakkan aturan, di sana juga kita kadang kasihan ingin membantu itu kan ya, nah itu pertama tantangan pasti secara manusiawi ada, itu kan antara empati dan ingin menegakkan aturan, kemudian kalau nanti kasusnya lebih besar lagi, bagaimana pandangan masyarakat, bagaimana pandangan hukum, tuh kan? Ini tantangan harus kita jaga. Sehingga kita membuat keputusan, benar kita harus perhatikan nih, bagaimana nanti akibatnya terhadap individu itu sendiri, bagaimana nanti di mata hukum, bagaimana pandangan masyarakat. Memang ketika membuat keputusan itu tidak serta-merta harus A itu kan, tidak juga kan. Kita rinci dulu nih, apa nih nanti resikonya kita mengambil keputusan ini atau kebijakan ini. Nah, ini juga yang melatar belakangi kita mengambil keputusan, maka tadi ada 9 langkah, kita ambil berapa, itu kan kalau bisa nanti ambil semuanya. Tapi ketika itu memang kita ambil akan lebih baik, yaudah putusan seperti itu Pak Ibrahim. Yang pastinya tiap kasus ada tantangan tersendiri, baik itu dengan individu yang bersangkutan atau dari pihak luar. Nah, kita memang harus benar-benar selektif ketika benar-benar harus kita benar-benar harus merinci, tadi diuji itu kan, sehingga kita membuat keputusan betul-betul itu adalah sebuah kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya, betul Pak. Oke. Jadi memang terkadang setiap kasus mempunyai tantangan tersendiri ya Pak ya, karena mempunyai karakteristik tersendiri dalam setiap kasus gitu. Dalam mengambil keputusan itu Bapak ada tidak seperti kayak jadwal tersendiri atau kapan waktunya ditentukan atau prosedur-prosedur langkah khusus yang Bapak biasa ambil itu? Ada tidak ya hal khusus gitu? Nah, kalau di sekolah biasanya itu tergantung kondisional ya. Ketika ada sebuah kasus dan itu nanti bisa selesaikan oleh guru, ya berarti biarkan mereka belajar mandiri. Atau nanti selesaikan oleh wali kelas, selesaikan dengan wali kelas. Kalau nanti lebih tinggal lagi ke kurikulum atau kesiswaan. Kira memang kasus itu mentok di kurikulum, di kesiswaan, maka nanti lari ke kepala sekolah. Nah, biasanya kalau untuk jadwal dia lebih kondisional, tergantung kasus seperti apa gitu kan ya. Kalau memang kasus nanti harus melibatkan kepala sekolah untuk kebijakannya, berarti kita turun juga ke sana. Jadi memang sebenarnya tidak ada jadwal khusus, kecuali biasanya untuk observasi kelas. Kalau observasi kelas tergantung bagaimana peningkatan pembelajaran, biasanya ada jadwal khusus. Kalau tidak awal semester, berarti dengan akhir semester tuh kan ya, untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jadi kalau secara per kasus, nah itu kondisional, tergantung kasusnya itu sendiri. Oke, ya bagus sekali dalam menentukan jadwal, menentukan langkah-langkah tadi memang tergantung kondisi berarti ya Pak ya, tergantung kondisi dengan siapa dan kapan waktunya, apakah itu
mendesak atau tidak gitu ya. Jadi tidak ada jadwal-jadwal khusus gitu. Oke, jadi mungkin selama ini ada tidak Pak tokoh-tokoh atau dalam membantu Bapak mengambil keputusan ini? Baik. Nah, biasa ketika ada sebuah kasus di sekolah, kadang kita pun tidak serta-merta mengambil keputusan. Ketika sudah koordinasi dengan warga sekolah, tentunya juga koordinasi dengan atasan kita. Ada Pak Kacabdis, kalau perlu ke masalah ke kepala dinas itu kan ya. Baiknya arahan dari mereka, baiknya seperti apa itu kan ya. Nah, biasanya ketika ada gambaran dari Pak Kacabdis atau Pak Kepala Dinas, nah kita bisa mengambil keputusan itu lebih terbayang dan lebih tahu nanti konsekuensi seperti apa, dan sehingga ketika mengambil keputusan kita hindari hal yang sekiranya akan menjadi negatif itu kan ya. Jadi biasanya siapa nanti orang yang bisa menginspirasi, atau nanti ada beberapa orang yang bisa dimintai arahan mengambil keputusan, bisa lebih ke kepala dinas atau nanti ke kepala cabang dinas atau pengawas sekolah. Bisa juga untuk diskusi dengan mereka, memberikan arahan pada kami untuk mengambil keputusan. Kalau nanti kasusnya emang lebih berat gitu kan ya, kesalahan nanti keputusannya atau nanti kasusnya lebih ringan, bisa diselesaikan di sekolah. Tapi kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat orang tua kita nih itu kan ya, bagaimana orang tua kita menyelesaikan masalah atau guru kita menyelesaikan masalah. Biasanya kita nih ingat, dulu guru kita kalau ada masalah seperti inilah solusinya. Itu bisa jadi bayangan buat kita untuk kita mengambil keputusan juga sama itu kan. Iya. Jadi memang kita memang mencari panutan ya juga ya Pak ya. Jadi dari orang tua bisa, dari kepala dinas, kepala Kacabdis gitu juga ya Pak ya. Oke. Dari semua hal yang Bapak kasus-kasus yang Bapak tangani itu, kira-kira ada nggak Pak yang menjadi pembelajaran Bapak yang dapat Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, hal yang bisa dipetik dari kasus dilema etika tentunya nih banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, pertama kita nanti itu benar dan benar, yang mana nih yang paling kalau mungkin yang madornya lebih sedikit lah itu kan, kita ambil yang seperti itu gitu kan ya. Kemudian juga kita harus teliti, ini betul gak sih dilema etika atau bujukan moral, tuh kan ya. Benar-benar harus tahu dulu nih, kalau kasus itu bujukan moral udah itu jelas salah. Kalau nanti dilema etika baru kita bisa rinci kembali dengan langkah-langkah yang 9 itu kan ya. Nah, jadi emang insan lebih kepada kita harus hati-hati itu kan, mengambil keputusan dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga keputusan kita ambil, kebijakan kita ambil betul-betul bisa membuat masalah bisa lebih selesai, warga sekolah juga bisa merasa dan jadi bisa lebih nyaman, baik itu murid, guru-guru, sehingga nanti lebih kondusif dengan keputusan itu karena efek dari keputusan itu Pak Ibrahim. Oke, jadi memang Bapak dapat mengambil pembelajarannya adalah bagaimana keputusan itu dapat berdampak kepada warga sekolah, kepada guru-guru, kepada murid ya Pak ya. Jadi itulah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja Pak untuk sesi percakapan wawancara pada saat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak. Gitu. Iya, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.